Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Matematika itu memang mudah kalau kita tidak banyak menghafal, tapi kita harus memahami persoalan-persoalan yang ada di matematika, utamanya menggunakan nalar kita, sehingga kalau kita memahami apa yang sedang dibahas itu, maka kita ke belakangnya belajarnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu banyak butuh waktu ya. Hanya pengulangan-pengulangan, lalu latihan-latihan soal yang banyak. Jadi memang matematika itu tidak sulit ya, karena apa? Karena memang kalau kita gunakan nalar, insya Allah matematika ini menjadi sangat mudah. Contohnya seperti ini misalnya ya. Kita akan membahas tentang definisi logaritma dan sifat-sifatnya. Definisi dan sifat-sifat logaritma. Sebelum saya lanjutkan, ini ada sebuah kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menyikapinya dengan positif ya. Bahwa orang pandai yang mengaku dirinya pandai, sebentar lagi dia akan bodoh ya. Kenapa? Karena orang pandai kalau mengaku dirinya pandai, dia tidak mau belajar, tidak mau mengikuti perkembangan ya. Padahal ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat ya. Perhatikan perkembangan teknologi kan sangat pesat ya. Kalau kita mengaku diri kita ini pandai, maka kita tidak mau belajar, tidak mengikuti perkembangan zaman. Sebentar lagi kita akan ketinggalan ya. Dan sebentar lagi kita akan jadi bodoh. Yang kedua, orang pandai yang mengaku bodoh, maka dia akan semakin pandai. Karena kalau mengaku bodoh, dia akan terus belajar gitu. Yang ketiga, orang bodoh yang mengaku bodoh, sebentar lagi dia akan pandai. Karena kalau dia mengaku bodoh kan berarti dia sadar kalau dirinya bodoh, sehingga belajar mengikuti perkembangan, sehingga apa? Sebentar lagi dia menjadi pandai. Yang paling nggak enak itu yang keempat ini. Orang bodoh mengaku pinter. Waduh, ini harus tambah bodoh ini pasti ya. Tambah bodoh, nanti dia punya sifat kaku, egois, sok pinter, gitu. Menangnya sendiri dan lain sebagainya. Hati-hati dengan orang yang tipe keempat tadi ya. Tipe keempat. Oke ya, semoga kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa menjadi orang pandai yang mengaku bodoh. Itu artinya apa? Orang pandai tapi tidak sombong. Terus belajar, terus mengikuti perkembangan. Semoga kita termasuk yang itu. Oke, sekarang kita mulai tentang definisi logaritma. Nah, definisinya seperti itu. A logaritma B sama dengan C. A itu disebut bilangan pokok atau basis, B-nya disebut bilangan yang dilogaritmakan atau numerus ya. Sedangkan C itu hasil dari logaritma. Maka itu bisa diubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Tapi ada syaratnya, yaitu A lebih besar 0 dan A tidak boleh 1 dan B juga lebih besar 0. Berarti A dan B itu harus positif. Tapi A-nya tidak boleh 1 ya. A-nya tidak boleh 1. Kalau kalian tidak hafal itu, kalian bisa seperti ini. Makanya saya bilang tadi pakai nalar ya. Ini A log B sama dengan C. Kalau nggak hafal, A log B-nya biarkan begini, ini C ya. C tulis. Ini A log B, kalau di sini A, kamu tulis di sini A log A gitu. Gitu toh. Kalau ini 5, di sini 5 log 5 gitu. Kalau ini 7, di sini 7 log 7. Karena apa? Karena A log A itu 1. 1 kali C tetap C gitu. Setelah itu nanti akan ada sifat begini. Ini C ini bisa naik ke sini. Jadi apa nanti? A logaritma A pangkat C. Kalau ini dan ini sama, maka ini bisa dicoret sudah. Tinggal apa itu? B sama dengan apa?
A pangkat C. Nah itu tadi definisi logaritma tadi itu. Kalau dihafal seperti yang saya tampilkan tadi, tapi kalau dinalar pakai seperti ini. Ini hasilnya sama dan tidak perlu menghafal, ya, tidak perlu menghafal. Oke. Ini A log B sama dan C bisa berubah jadi ini kalau memenuhi syarat tadi itu ya. Syarat itu agar apa? Agar bentuk ini ada nilainya, yaitu apa? C. Atau ada juga yang mengatakan apa? Agar terdefinisi. Ya. Baik, dari situ coba kita buat contoh. Tentukan nilai X yang sesuai agar bentuk Y sama dengan ini 4X min 3X kuadrat logaritma 7 ada nilainya. Berarti langsung aja syarat ya, syaratnya apa? Tadi itu 4X min 3X kuadrat lebih besar 0. Ini A lebih besar 0 ya. Lalu apa? Ini difaktorkan menjadi gini, X 4 min 3X lebih besar 0. Bisa faktornya ini, X kali 4 kan 4X, X kali 3X 3X kuadrat. Setelah itu seperti biasanya masuk ke garis bilangan. Ini 0 ya, sama dengan 0 berarti 0 ya. Ini sama dengan 0 berarti X-nya 4 per 3 ya, 4 per 3. Memberi tandanya itu yang di depan X dikalikan, ini plus kali min, apa hasilnya? Min. Maka paling kanan beri tanda minus ya. Karena ini pangkatnya ganjil semua, maka minus berubah jadi plus, berubah jadi minus. Yang ditanya apa? Plus, mana plus ini ya? Berarti ini ya. Terus syarat keduanya apa? Syarat berikutnya apa? Yaitu 4X min 3X kuadrat tidak boleh 1 gitu. Tidak boleh 1. Maka ini kalau dipindah ke sana menjadi apa? Min 3X kuadrat dipindah ke sini jadi apa? 3X kuadrat. 4X-nya pindah ke sana jadi min 4X plus 1 tidak boleh 0. Plus 1 dari mana ini? 1. Ya tak? Setelah itu ini difaktorkan jadi apa? 3X min 1 kali X min 1. Benar ya faktornya 3X kali X, 3X kuadrat. 3X kali min 1 min 3X. X kali min 1 min X, jumlahnya min 4X ini. Min 1 kali min 1, 1. Benar. Berarti 3X tidak boleh sama dengan 1. Dari sini X tidak boleh 1. Ini kalau dibagi 3 semua, X-nya tidak boleh 1/3. Syarat yang ketiga apa tadi? Ini harus lebih besar 0. Nah ini 7 kan sudah lebih besar 0. Berarti syarat ketiga sudah nggak perlu lagi. Karena sudah memenuhi syarat. Maka kita tulis hasilnya ini 0. Jadi kalau begitu yang memenuhi apa? 0 lebih kecil X lebih kecil 4/3. X-nya tidak boleh 1/3. Dan X tidak boleh 1 ini. Tidak boleh 1/3, tidak boleh 1. Sudah ini selesai. Maka ini bisa diselesaikan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang definisi dan sifat logaritma. Sebelum saya lanjutkan, di setiap konten ASC Channel selalu ada deskripsi ya. Kalau kamu buka deskripsinya itu, di situ ada link yang bisa dibuka. Kalau link itu diklik, bisa di-download, maka itu adalah apa? Materi yang sedang kita bahas ini dalam bentuk PDF ya. Sehingga kalian tidak perlu mencatat lagi karena di situ sudah cukup rapi ya. Sudah cukup rapi. Baik, sekarang kita lanjut dengan sifat-sifat logaritma. Nah, yang sifat-sifat logaritma seperti itu ya. Tuh kalau kamu lihat itu, jika A lebih besar 0, A-nya tidak boleh 1, B lebih besar 0, dan C lebih besar 0 ya. Nah, itu A lebih besar 0, B lebih besar 0 dan sebagainya itu syarat yang tadi pertama ditampilkan itu ya. Maka berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A logaritma B plus A logaritma C menjadi A logaritma BC. Jadi kalau plus, kalau logaritmanya disatukan menjadi kali. Di sebelah kanan tuh, B kali C ya. Lalu kalau minus seperti nomor 2, A log B min A log C menjadi bagi ya. A log B per C.
Terus yang ketiga, kalau A logaritma B pangkat N sama saja dengan N-nya turun menjadi N kali A log B. Yang keempat, ini ada 3 macam itu, A log B sama dengan log B per log A. Atau sama dengan 1 dibagi B per log A. A dan B tempatnya ditukar, tapi menjadi seper. Atau kalau A dipangkatkan N, maka B dipangkatkan N, seperti yang C itu. A log B sama dengan A pangkat N, B pangkat log B pangkat N. N-nya berapa saja. Dan sifat yang kelima, A pangkat A log B, nah itu A yang di bawah dengan A yang di atas itu sama, maka hasilnya langsung sama dengan B gitu ya. Oke, itu kita coba gunakan untuk membahas soal contoh soal nomor 2. Nilai dari ini 5 log 10 plus 5 log 2, 5 log 10 min 5 log 2 dibagi 5 log 2 akar pangkat 3 dari 20 berapa? Ini tidak sulit ini ya, tidak sulit. Ini karena di sini plus, berarti kita gunakan ini plus jadi kali ya. Karena ini minus, kita gunakan ini minus jadi bagi ya. Kalau pangkat kayak gini, pangkatnya bisa turun sana, jadi ini N kali A log B ya. Ya, ini akan kita pakai ya. Dan kalau nanti ada yang ngetik seperti ini, nulisnya seperti ini, A di bawah ini log A di bawah, itu artinya ini sama dengan itu ya. Ya, artinya sama, biar diketahui aja ya. Nah, sekarang soal ini bisa kamu tulis jadi apa? 5 log 10 kali 2, tahu? Jadi karena ini plus langsung jadi kali. Kali 5 log 10 bagi 2. Karena ini minus jadi bagi ya. Dibagi 5 log 10 pangkat sepertiga. Dari mana 10 pangkat 20 ya, sorry. 20 pangkat sepertiga ini kan 1, ini 3, maka sepertiga. Berarti sama dengan berapa? 5 log 20 ya. Ini 10 kali 2 kali 5 log 10 bagi 2 berapa? 5 ya. Dibagi sepertiga ini turun sini jadi sepertiga kali 5 log 20. Ini kan sama, bisa dicoret ya toh. Ini dengan ini sama, 5 log 5. Kalau sama itu berarti ini 1 gitu. Berarti sudah ini hilang, tinggal 1 dibagi sepertiga berapa? 3, kan sudah selesai contoh itu. Jadi tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang definisi dan sifat logaritma ya. Saya beritahukan juga bahwa di paling belakang nanti ada soal-soal yang bisa dilatih ya. Dicoba aja ya, jangan takut salah ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah ya. Karena takut salah. Coba ya, kita harus berani ya. Anak muda itu harus berani ya. Ketika muda bikin geger dunia ya. Setelah tua nanti menjadi orang terkenal dan kaya gitu. Jangan takut ya. Anak muda jangan takut nyoba. Baik. Kalau ada kesulitan ingin bertanya atau berdiskusi, di paling belakang ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi, Yang serius ingin bertanya dan berdiskusi pasti dilayani. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Tentang sifat logaritma ya. Diketahui 5 log 3 sama dengan A, 3 log 4 sama dengan B, ditanya ini 4 logaritma 15 sama dengan berapa? Ini disuruh nyatakan dalam A dan B. Jadi nanti hasilnya ada A-nya, ada B-nya gitu. Maka ini soalnya 4 log 15 ini kamu ubah menjadi bentuk ini. Sifat tadi itu log 15 dibagi log 4. 15 ini, 4 ini ya. Ini dan ini boleh diisi berapa saja, asalkan sama dan positif. Jadi kalau kamu isi di sini 2, maka di sini 2. Kalau ini 3, di sini 3.
Kalau ini 10, di sini 10. Seperti itu ya. Pokoknya sama dan positif. Nah, enak tau kalau diberitahu, belajar dengan ASC diberitahu seperti itu. Nah, untuk soal ini kita isi berapa? Ada yang tahu? 5 salah. 4 salah. 3, nah itu benar. Kenapa? Karena belum disebut, yang terakhir disebut. Nah, ini loh logikanya begini. Yang harus diingat-ingat ya. Kalau ini 3, ada 3, di sini ada 3. Angka yang ada di sini juga ada di sana, itu jadikan bilangan pokok. Yang sama-sama ada berapa? 3. Nah, itu jadikan bilangan pokok. Maka ini kamu tulis 3, ini kamu tulis 3. Gitu. Paham? Maka jadi berapa? 3 log 5 kali 3. Tahu? Nah, 15 kan 5 kali 3. Dibagi 3 log 4 kan B. Nah, ini 3 log 4 kan ini. 3 log 4 B. Ya, sudah. Tinggal ngerubah ini sekarang. Jadi berapa? 3 log 5 ditambah 3 log 3 dibagi B. 3 log 5. Nah, ini yang ada ini 5 log 3. 5 log 3 A. Yang ini 3 log 5. Seharusnya kalau kamu sudah mahir ini langsung 1/A gitu aja. Tapi kalau pelan-pelan dulu boleh. Ini sama dengan apa? 3 log 5 itu 1/5 log 3. Jadi ini dan ini ditukar menjadi 1/, kayak gini ya. Plus, coba kamu lihat nih. 3 log 3 berapa? Sama kan, ini 3 berarti 1. Paham? Di sini B atau B ini berarti sama dengan berapa hasilnya? 1/A, inilah 1/5 log 3 kan, 5 log 3A ditambah apa? Ditambah 1 dibagi B. Nah, biasanya ini sudah selesai sebetulnya, kan dinyatakan dalam A dan B. Tapi kalau soalnya itu objektif, biasanya tidak ada bentuk seperti ini. Maka agar ini hilang, kita kalikan langsung A/A gitu ya. A kali 1/A berapa? 1. 1 kali A, A. B kali A, AB. Nah, ini biasanya ini yang disiapkan kalau soalnya apa? Objektif ya. Pilihan ganda. Jadi jawaban yang disiapkan biasanya seperti ini. Bisa dipahami ya, tidak sulit ini. Ini merubah ini di sini harus dipahami ya. Kenapa kok harus diubah? Karena ini di sini 5, di sini 5 gitu. Oke ya, pakai nalar kita, pakai logika kita. Paham ya? Baik. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, saya kira cukup yang saya sampaikan. Insya Allah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian terus sampai apa? Kalian ikut tes perguruan tinggi pun ini dipakai. Dan nanti kalau kalian kuliah ini pun dipakai. Ya. Maka belajarlah terus bersama ASC Channel. Oke. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.